telah berkhutbah akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hari dari Sya'ban. Beliau bersabda, kata Sayyidina Saman, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, hai sekalian manusia, sungguh menaungi akan kamu oleh bulan yang besar yang diberkahi Allah. Bulan padanya satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala puasanya fardu dan qiyamul lailnya sesuatu yang sangat disunatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dulu ya. Di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrun azimun mubarak, ya, bulan yang besar yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahrin, padanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini apa? Nas dari Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar itu di malam-malam bulan Ramadan. Ya. Kan dulu kan ada santer. Ya kalau ini viral aja, tapi dulu belum ada internet yang banyak gitu kan. Ada orang mengaku bermimpi ketemu Lailatul Qadar gitu ya. Besokan hari raya gitu kan. Orangnya kada sembahyang hari raya lagi gitu kan. Keguring besokan pagi. Pertama ya Lailatul Qadar itu malam gitu. Yang kedua ya tadi malamnya itu juga salah satu daripada malam bulan Ramadan. Nah itu ya. Nggak bisa keluar dari itu ya. Pasti di situ ya. Nah, makanya apa? Dia tidak salah sih ya. Orang yang bermimpi itu kan tidak salah. Ya bermimpi lah, namanya mimpi. Bisa bujur, bisa salah. Yang datang ini yang membenarkan ini yang salah gitu kan. Ya. Ya mungkin aja lah orang kembang mimpi mau apa gitu kan. Bermimpi ya kita pun nak bermimpi nggak ada karuan kan gitu. Tapi apa? Karena salah tanggap dibesar-besarkan. Oh itu orang tentang Lailatul Qadar di hari raya katanya. Ya itu salah lah gitu. Tapi kalau bermimpinya, kalau dia mengaku bermimpi, mungkin aja namanya orang bermimpi kan tidak ada salahnya. Tapi apakah mimpi itu benar, isi mimpinya itu benar atau tidak, itu aja lagi lah. Ya kadang-kadang bisa juga sih orangnya terlalu banyak menghayal, biasanya gitu ya. Menghayal, pikir apa nih, kayak apa kalau kita mulai Lailatul Qadar ini teguring, itu bisa, itu namanya abghatu ahlam. Di dalam Al-Quran istilah kembang tidur ya. Kembang tidur itu apa? Orang bermimpi, mimpi itu karena terbawa pikiran sebelum tidur. Makanya kan kalau ada orang bermimpi, kalau ahli takbir mimpi, misalnya aku bermimpi menunggang kuda, pacu kuda. Dia akan tanya, kemarin apa yang kamu kerjain? Oh, aku nonton orang pacuan kuda. Kalau itu jadinya enggak, mimpi boleh kayak gitu. Kada ada takwilnya. Itu hanya pikiranmu di waktu sebelum tidur terbawa ke dalam tidur gitu kan. Jadi yang tadi mungkin aja yang seperti itu ya, mungkin seperti itu. Tapi orang yang mengeluk-elukannya itu yang salah ya, salah gitu kan. Dan mungkin juga ini dikiranya itu bujur mana sudah ya. Namanya orang jahil mau apa gitu kan. Di sini apa? Nas dari Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, salah satu malam bulan Ramadan. Nah itu penentuannya di mana memang hadis-hadis Rasulullah umumnya mengatakan itu di malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kata orang malam selikur gitu kan. Dan juga di dalam kitab Hasyiah Imam Asy-Syarwani
Hasyiah Tuhfatul Muhtaj itu kan disebutkan sidin dari Imam Al-Ghazali ya. Dari Imam Al-Ghazali, rupanya Imam Ghazali ini selalu mengamati dan selalu mengambil kesimpulan mendapatkan alamat yang khusus bahwa itu Lailatul Qadar gitu kan. Beliau mengambil kesimpulan dari yang beliau temui itu, kata beliau Lailatul Qadar ini berkaitan dengan awal hari Ramadan ya. Awal hari Ramadan itu bagus saja sih, karena itu tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah ya. Ya ini guru sampaikan supaya tahu, supaya nantinya malam yang ditentukan Imam Ghazali itu lebih fokus, lebih banyak. Alangkah baiknya ya kalau beribadah semalaman gitu kan ya, semalaman. Yang pertama kata Imam Ghazali, apabila awal bulan Ramadan itu hari Ahad atau hari Arba, maka Lailatul Qadarnya tanggal 29. Tanggal 29 Ramadan, malam 29. Itu kalau hari Ahad ini kan berpotensi. Mau dia hari apa? Enggak ada. Coba buka di internet tuh nanti pasti ada tuh. Sudah Muhammadiyah pasti sudah menetapkan hari apa awal Ramadan, hari apa Sabtu ya. Ramadan Muhammadiyah menetapkan hari Sabtu. Oh gitu ya. Hari Ahad, kalau hari Ahad atau hari Rabu itu kan awal Ramadan, kata Imam Ghazali, Lailatul Qadarnya tanggal 29. Kalau hari Senin awal Ramadannya, Lailatul Qadarnya tanggal 21. Kalau hari Selasa atau Jumat awal Ramadannya, Lailatul Qadarnya tanggal 27. Kalau awal Ramadannya hari Kamis, Lailatul Qadarnya kata Imam Ghazali tanggal 25. Dan kalau hari Sabtu awal bulan Ramadan, Lailatul Qadarnya tanggal 23 ya. Jadi bagus saja lah ya, bagus aja yang prediksi, bukan prediksi lagi ya, pengamatan Imam Ghazali ini, penelitian Imam Ghazali ini kita pegang, tidak apa-apa. Jadi dan itu kan semuanya pas itu, yang 5 malam itu 21, 23, 25, 27, 28 itu kayaknya ada porsinya gitu ya. Ada porsinya sesuai dengan awalan bulan Ramadan ya. Kalau hari Ahad berarti kalau di tanggalan orang NU banyak hari Ahad sih ya, hari Ahad. Mungkin aja menurut hisab itu kan bulan itu ada, tapi mungkin berapa derajat gitu kan, mungkin 1 derajat kah di atas ufuk, tidak bisa dilihat gitu kan. Entah berapa derajat, ada yang tahu? Guru tidak sempat juga, tidak lupa membuka di internet tuh menurut Muhammadiyah. Kalau kita keturang aja lah, isinya kan kadang alih gitu. Ya kita kalau ditanya nantinya, kenapa kamu puasa hari Ahad? Ya Allah, kemenak ngomongkan gitu. Ada alasan lah, punya salah, ya pemerintah yang tanggung jawabnya itu kan. Tapi kalau kita sendiri, kalau kita salah, kita sendiri tanggung jawab di hadapan Allah, itu masalahnya ya. Jadi orang banyak aja dengan alih gitu kan, tunggu aja lah. Itu tadi tanggal, kalau dia Ahad ya fokuskan berbanyak ibadah di tanggal 29 hingga malam 29. Kebetulan itu kan malam Ahad juga. Kalau orang PNS kan libur jatuh hari Ahadnya. Ya dah remajar kan hari Ahad remajar kalau 29, dan itu kan sudah suasana hari raya ini kan. Kenapa? Kalau hendak menghitung bulan itu kan nyaman aja sih. Kalau awalannya hari Ahad,
Tanggal 29 pasti hari Ahad juga. Ya. Gimana caranya? Seminggu kan 7 hari. Hari Sabtu hari Sabtu pertama itu tanggal 7. Sabtu kedua tanggal 14. Sabtu ketiga tanggal 21. Sabtu keempat tanggal 28, 29 ya. Kan ya gitu ya. Jadi kalau misalnya cari nisfu ya separuh. Separuh itu sebenarnya apa awalannya itulah juga malam nisfu ya. Kenapa? Karena 15. Kalau kita tambah ya hari misalnya kalau tadi kan Jumat kan. Kalau Jumat berarti awal Sya'ban Jumat kan? Jumat. Kalau ke Kamis sekali seminggu 7. Kamis lagi 14. Tambah 1 15. Jadi kalau hendak mengetahui tanggal 15, berapa tanggal 1-nya? Hari itu juga tuh tanggal 15 ya. Tanggal 29 gitu juga ya. Berapa tanggal 1? Hari apa tanggal 1? Hari 29, hari itu juga tuh ya. Kecuali balik harinya gitu kan. Jadi itu tanggal 29. Kalau seandainya awal Ramadan itu hari Ahad. Kalau awal Ramadan hari Sabtu berarti kan tanggal 23 ya. Tanggal 23 itu apa ya? Kalau 21 alhamdulillah. Enggak, malam Senin. Kalau tanggal 23 malam Senin, lihat tanggalnya. Kenapa? Di mana kita cari Sabtu 21 kan sudah. Malam Ahad 22, malam Senin 23. Jadi kalau hendak mencari tanggalan nyaman aja. Ini gajian tanggalan itu ngapain cari. Ya. Tanggalan seperti itulah, ya. Walaupun guru ini bukan orang pegawai, dia pegawai sangat perhatian dengan tanggalan, tanggal muda, tanggal tua. Itu apa? Berarti kalau tanggal 23 itu malam Senin. Tinggal lagi kalau berbeda, sering kan berbeda. Di Mekah loh, di sini biasanya yang berbeda. Di Mekah misalnya hari Sabtu, ya. Kita di sini hari Ahad. Ya, memang kalau hukum tersendiri, kalau hukum puasa, hukum buka itu kan masing-masing gitu kan. Kita di sini. Tapi kalau Lailatul Qadar ini, apakah Lailatul Qadar itu kan versi Indonesia dengan versi Mekah lain? Apakah itu satu aja? Nah, makanya kan perlu juga kita kalau tahu di Mekah misalnya kan hari Kamis, berarti apa? Tanggal 20 hari Kamis, hari Sabtu tadi. Kalau di Mekah misalnya hari Sabtu, kita hari Ahad. Jadi untuk kita kan menurut prediksi Imam Ghazali Lailatul Qadarnya tanggal 29 itu malam Ahad. Tapi kalau menurut prediksi yang menurut awalan di Mekah misalnya itu kan karena hari Sabtu berarti tanggal 23 di sana, tapi di sini tanggal masih 20 ya. Ya, 22, bukan 20. 23 di sana, hitungan kita 22. Nah, itu. Makanya apa? Intinya ya memang kemungkinan malam selikur itu kan ada yang lebih potensi yang ditentukan Imam Ghazali gitu kan. Tapi oleh karena berbeda misalnya awalan Ramadan, jadi siapa tahu yang hakikatnya yang benarnya misalnya yang di sana, yang di Mekah gitu kan. Berarti apa? Tanggal 22 kita kan. Nah, makanya apa?
banyaki juga beribadah di tanggal 22 ya, tanggal 22 karena versi di sana 23 dan versinya awalannya hari Sabtu gitu kan. Makanya kan memang banyak kan hadis Rasulullah itu kan yang menyuruh kita menunggu Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan tanpa ada sebutan yang ganjilnya. Bahkan ada isyarat sebagian ya. Ada isyarat sebagian dari hadis-hadis yang diambil kesimpulan oleh sebagian ulama, katanya kalau menurut ini genap ini ya, genap. Mungkin aja ya yang asalnya itu mengganjil. Tapi di satu daerah hitungannya genap. Seperti tadi ya. Memang yang zahirnya Lailatul Qadar itu kan satu malam itu aja. Kada versi-versian toh. Misalnya di Mekah tanggal 23, di sini tanggal 29, rasanya harus jauh pangke itu gitu kan. Caranya gimana? Ya mungkin di sana di mana yang lebih benar di sisi Allah hakikatnya isinya kan. Tapi itu tidak berkaitan dengan hukum puasa ya. Kalau puasa itu zonni istilahnya kan. Apa yang kita sangka benar kita jalankan gitu kan. Dan kita tidak salah ya, kita tidak salah itu. Itulah sudah hukum fikih. Tapi kan kalau hukum Lailatul Qadar ini hukum pasti istilahnya kan. Jadi yang benar itu satu di mana wallahu alam, Allah yang lebih tahu gitu kan, versi yang mana gitu kan. Makanya apa? Rasulullah itu kan menjaga Lailatul Qadar ini memang 10 malam penuh gitu kan dari itu. Kenapa? Karena kemungkinan yang misalnya yang dari Mekah hari Sabtu, maka hari Sabtu kan tunjukannya tanggal 23 ya, tanggal 23. Tanggal 23 di sana berarti di sini tanggal 22. Nah itu penting diingatkan ya, diingatkan. Jadi tanggal 22 kalau misalnya memang seandainya itu kan di sana berbeda, berarti tanggal 22 kita jaga betul-betul juga malam selikur ya, malam selikur tanggal-tanggal ganjil itu. Ya, tapi yang fokus sekali bagi kita di sini ialah yang berkaitan dengan awalan bulan Ramadannya tanggal 29. Seandainya hari Ahad, seandainya hari Ahad berarti tanggal 29. Kalau tanggal hari Sabtu berarti sudahlah sama berarti kan dengan di Makkah. Kalau ada perbedaan, nah berarti 21, 23, 25, 27, 29 dan kita di sini kan 29 yang paling banyak, paling fokus. Kemudian juga tanggal 22 ditambah karena 22 versinya 23 orang Mekah gitu kan ya, orang Mekah. Itu cara supaya apa? Siapa tahu yang hakikatnya ya, awal Ramadan itu misalnya hari Sabtu ya, kemudian berarti tanggalnya yang hakikatnya Lailatul Qadar misalnya tanggal 23 ya, 23 versi di sana misalnya kan. Jadi berarti 22 hitungan kita ya. Makanya apa? Kalau ada seringnya terjadi perbedaan itu ya, sering terjadi perbedaan antara Mekah dengan kita di sini ya. Di sini aja banyak sering terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU dan pemerintah. Ala kulli hal itu penentuan Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Caranya gimana ya? Bagaimana kita menunggu Lailatul Qadar? Ya memperbanyak ibadah. Jangan sekali-kali ingin melihat macam-macam ya. Itu tidak disuruh sama sekali oleh Rasulullah. Tidak ada di hadis-hadis Rasulullah itu yang menyuruh orang cari tunggu yang malamnya terang gitu kan itu. Oh ini nyaman aja terang.
dihidupi lampu semuanya tarangau gitu kan. Ya, atau melihat langit belah kan, pada tuh sampai yang seperti itu nada gitu kan ya. Kalau ya dosa cari macam-macam. Yang penting kita beribadah. Memang yang ada dari hadis Rasulullah itu, dari riwayat hadis, tanda Lailatul Qadar itu adalah ketika pagi harinya, ketika matahari terbit itu redup. Nah itu redup, tapi bukan karena awan. Kalau kayak ini ya, biar timbul matahari ya tetap aja redup karena muruk berawan. Nah, kalau yang tidak, misalnya cuacanya cerah tapi redup, nah itu salah satu tanda bahwa malam tadinya, tapi yang sudah berlalu ya, malam tadi Lailatul Qadar. Itu salah satu daripada tanda Lailatul Qadar adalah keesokan harinya matahari itu ketika terbit redup, bahkan sampai naik ya agak tinggi sekali baru agak cerah gitu kan. Nah, itu satu tanda yang paling sahih yang sampai ke kita itu hadisnya sahih di Sahih Muslim ya. Nah, guru ragu apakah ada di Sahih Bukhari apa enggak, yang jelas di Sahih Muslim ada itu. Kemudian ada juga hadis yang menyebutkan bahwa malam itu tidak ada meteor di langit. Itu kalau kebetulan cuacanya tidak mendung, kalau malam Lailatul Qadar itu tidak ada meteor sama sekali. Karena meteor itu sebenarnya kan kalau menurut agama itu adalah api yang dilemparkan malaikat untuk melempar jin dan setan-setan yang naik ke atas langit, mau naik ke dekat langit untuk mendengari pembicaraan malaikat, gitu kan, yang nantinya disampaikan kepada dukun-dukun yang ada di bumi ini. Dan ini dibuktikan oleh ilmuwan NASA. Ya. Para ilmuwan NASA menyebutkan di dalam setahun itu ada langit ini yang tidak ada meteor satupun. Tapi kalau di malam-malam yang lainnya itu setiap malam itu ribuan meteor yang berjalan di atas langit itu. Tapi mereka heran, satu malam di dalam setiap tahun itu meteor tidak ada sama sekali. Itu sebenarnya tanda malam itu Lailatul Qadar. Ya. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah. Ya. Artinya tidak ada bintang yang dilemparkan oleh malaikat di malam itu. Kenapa? Karena setan-setan dan iblis-iblis itu tidak bisa naik memang malam itu. Sudah ditahan oleh malaikat yang banyak sekali yang turun ke bumi. Jadi tidak bisa turun, tidak bisa naik. Kalau malam-malam biasanya kan naik ke atas tuh, lemparnya oleh malaikat gitu kan. Itu apa? Itu alamat tanda Lailatul Qadar yang ada dari hadis Rasulullah, yang dibenarkan, dibuktikan, bukan dibuktikan oleh ilmuwan NASA, astronom yang ahli di bidangnya. Tapi mereka memang tidak tahu Lailatul Qadar sih ya. Tapi mereka menyebutkan bahwa setiap tahun itu selalu ada satu malam yang tidak ada meteor sama sekali. Ya, itulah Lailatul Qadar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah tidak ada angin yang merusak di malam itu. Puting beliung tidak ada. Kalau ada malam selikur misalnya ada puting beliung, berarti itu bukan Lailatul Qadar ya, yang sampai merusak rumah segala macam itu tidak ada. Juga apa? Cuacanya itu tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas, sedang. Kalau cuacanya itu dingin sekali berarti lain, atau panas sekali gitu kan, berarti lain.
Tapi bukan juga dingin karena AC seperti ini gitu kan. Ya itu dingin AC namanya ya. Nah, itu yang ada ya. Sampai ke kita dari hadis Rasulullah SAW. Ini disebutkan di mana? Kalau disebutkan oleh Imam Al-Qustulani di dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah ya. Jadi yang paling sahih hadisnya adalah yang tadi, yang keesokan harinya matahari redup ketika terbit. Kemudian juga yang lumayan kuat hadisnya yang tadi, yang meteor tidak ada, angin yang merusak itu tidak ada bertiup malam itu, dan juga hawanya sedang, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Nah, itu apa? Salah satu dari tanda yang sampai kepada kita. Adapun yang ada terang di mana-mana, itu memang kalau terang di mana-mana itu ada sebagian para ulama yang ketemu yang itu. Di antaranya Imam Nawawi, ya Imam Nawawi dalam manaqib Imam Nawawi itu kan beliau waktu kecil, waktu itu masih kecil sekali, satu malam beliau bangun di rumah abah beliau ada juga, ayo bangunan siang sudah terang nih semuanya, kata Yahya ini kan yang Imam Nawawi. Bangun abahnya waktu itu tiduran, bangun nggak ada terang gitu kan. Baru anak ini abahnya kan Abah Imam Nawawi itu kan orang soleh juga, tapi tidak tergolong ulama besar sih enggak, tapi orang soleh lah gitu kan. Pedagang, Abah sini ini pedagang, ya. Abah Imam Nawawi ini pedagang sembako gitu kan. Jadi akhirnya apa? Beliau, anakku ini ketemu Lailatul Qadar gitu kan. Akhirnya apa? Sudah mulai besar ya, dipondokkan di Asyrafiyah, jadilah ulama yang besar gitu kan. Itu berkat beliau ketemu dengan Lailatul Qadar, dan itu dapat tanda terang semuanya di mana-mana. Tapi itu tidak mutlak ya, tidak semua orang. Mungkin orang-orang yang khusus bisa melihat yang seperti itu, tapi kita tidak disuruh untuk mencari yang seperti itu. Itu jenis karamat yang diberikan oleh Allah, tidak bisa dicari-cari itu, tidak bisa dicari-cari. Yang penting kita adalah beribadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menempati ibadah kita itu dengan Lailatul Qadar. Ya, ibadah salatnya alangkah baiknya mungkin terutama yang difokuskan dari tanggal 29, atau nanti kalau yang beda ada yang 23 dari dari daerah lain, dari terlebih kalau di Mekah gitu kan. Di Mekah misalnya hari Sabtu, saya fokuskan juga tanggal 22-nya dibanyakin. Kalau bisa ya semalaman, kalau tidak lebih dari setengah malam beribadah. Kalau bisa juga ya alternatif paling sedikit itu adalah salat Isya dan subuh berjamaah. Kalau bisa di masjid ya gitu. Kenapa? Kata Rasulullah, "Man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili, wa man shallal subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa salat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia salat sunat setengah malam, dan barang siapa salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia salat sunat semalaman. Jadi kalau kita bisa sempat salat Isya dan subuh berjamaah, kebetulan malam itu Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan pahala khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, karena kita seolah-olah beramal semalaman di malam.